Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman trader? Oke, sebelumnya masih di bulan Syawal ya, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, dan saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan kupas tuntas technical analysis teknik scalping di gold ya. Banyak pertanyaan yang berulang dari teman-teman subscriber ya, mungkin belum paham, maka dari itu video ini saya akan kupas tuntas tentang cara menganalisa market dengan menggunakan acuan sesi US ya, sesuai dengan SOP ya. Pertama, ini sudah kita berada di chartnya ya, di NT4 gold ya, di time frame H1. Jangan lupa hidupkan periode separatornya, pembatas waktunya ini ya, hidupkan dulu. Kita ambil time frame H1 ya. Dan sebelumnya yang sering ditanyakan ya, yang sering ditanyakan oleh teman-teman trader, yang pertama itu kita entry di sesi apa bang, ya kan? Ini sering kita teman-teman subscriber yang sering tanya, kita entry di sesi apa bang, di sesi Asia, Eropa, atau US ya. Oke, SOP-nya kan sudah paham ya. SOP-nya itu satu, lihat TF besar dulu ya kan, lihat TF besar untuk melihat trennya, arah tren. Yang kedua adalah pakai TF H1 ya kan. Terus yang ketiga adalah SNR-nya. Yang keempat, konfirmasi entry ya. Nah, sementara ini dulu ya, kita akan jawab ya, saya akan jawab pertanyaan yang pertama ini. Kita entry di sesi apa bang? Oke, nah kita kupas tuntas. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 hari Sabtu, Mei 2022 ya. Nah, tadi malam kan ada news NFP ya, non-farm payroll. Nah, kita cek ya, anggap yang belum terjadi ya NFP ini, kita tandai dulu sesi US. Ini sesi US sampai ke sini ya kan. SNR di sesi US ya kan, SNR di sesi US ya, SNR di sesi US. Terus sebelah kirinya ini sesi US juga, kita marking saja. Nah, ini Nah,
Kita coba hitung ya, hitung mundur aja dari close market di sini ini ya, close market ini jam 3, jam 2, jam 1, jam 12 malam, jam 11, jam 10, 9, 8 ini ya. Di sini yang kita marking dengan kotak biru ya, ini adalah sesi US. Di hari Rabu juga di sini kita tandai ini 3, 2, 1 ya. Ini FOMC ya, candle FOMC yang pada hari Rabunya 3, 2, 1 ini jam 1 malam, 12, 11, 10, 9, 8, jam 7 ini ya. Ini sudah sesi US. Nah, Bang, kita entry di sesi apa? Nah, yang pertama cek H4 dulu ya, time frame besarnya ya, SOP-nya ini kan. Lihat TF besar ya di H4 atau D1 ya. Kita cek daily-nya. Daily ini masih strong sell, belum ada breakout resisten. Yang ada hanya breakout support di sini ya, ini kelihatan ya. Ini breakout support dengan signifikan drop, ini volume candle bearish-nya yang besar. Di time frame H4 sendiri masih mau naik ya di sini ya. Ini naik. Dan kalau di time frame H1 cari SNL-nya, ini sesi US ya, ini sesi US. Dan kalau kita marking ya dengan horizontal line, kita tandai saja high di sini di ujung shadow yang merah ini, kita tandai dan di sini. Nah, kita sudah dapat zone-nya ya, zona buy di sini ya. Oke, sudah dapat buy zone-nya. Kita tulis saja dulu buy zone. Kenapa kok buy zone, Bang? Kok nggak sell ya kan? Karena ada resisten yang di breakout ini. Kita ganti warnanya, ini biar beda. Kita ganti ke silver saja. Ini kita tulis breakout resisten ya, breakout resisten. Oke. Nah, ini candle kalau di SND ini supply zone ya, dan kalau di sesi US ini memang sesi US ya. Ini jam 3 dini hari, jam 2, jam 1, jam 12, jam 11, 10, 9 ya kan. Ini jam 9 malam. Jadi ke belakang sini ke depan sini adalah sesi US. Dan di breakout oleh signifikan rally ya, signifikan bullish ini satu candle saja, maka bisa dikatakan buyer sudah masuk market. Nah, oke, ini sebagai alasan kita entry buy, breakout resisten ya. Kalau breakout support, ini breakout support, maka kita cari sell-nya ya, sell. Kita bahas yang ini dulu. Kembali ke pertanyaan yang pertama adalah kita entry di sesi apa, Bang? Nah, sudah saya jawab ya. Kita entry-nya di sesi mana aja bisa, di jam berapapun itu bisa. Entah itu pagi masuk sesi Asia, kita bisa entry
entah siang harinya sesi Eropa atau malamnya, kayak terserah. Yang penting kita beracuan pada candle sesi US ya, sesi US. Kita tulis candle sesi US ya. Ini SOP nya candle sesi US. Ini sesi US juga. Nah, kita entry buy masuk di sini ya. Kita hitung ini jam berapa, ini masuk sesi apa. Ini jam 5 pagi, 6, 7, 8, dan ini masih masuk sesi Asia ya. Ya enggak, ini masuk sesi Asia. Terserah, pokoknya ini anggap harga running kan ke bawah, dan kita temukan di hari sebelumnya ini sesi US, jadi kita tandai buy zone-nya. Dan kebetulan ini kan sesi Asia, ya sudah, ada setup kita masuk, nggak ada setup atau nggak ada konfirmasi ya jangan entry ya. Terus SOP yang kedua pakai TFH1 H1 ya. Terus SNR sesi US sudah. Yang 4 konfirmasi, dan yang kelima entry. Keenam target berapa pip, 30 sampai 50 pip. Kita kan scalping ya, kita guys niatnya scalpingan biar cepat jadi duit ya kan. Ini oke ya. Kita cek time frame M5. Kita coba scroll ke belakang ini. Nah di M5 ini belum nampak jelas konfirmasinya, jadi kita filter lagi ke M1, filter lagi apakah ada. Nah ini breakout resisten ini ya enggak, breakout resisten di sini kita tulis breakout resisten ya. Dan di sini ada left shoulder, bahu kiri ya. Left shoulder, bahu kiri, dan ternyata harga tidak tidak ke bahu kiri, dia nggak pergi ke sini ke bahu kirinya, dia langsung ke RBS nya, resisten become support ini. Nah ini ya, jadi saya itu langsung entry buy aja. Jadi kalau turun lagi saya fragging ya, saya fragging dari atas sini sampai ke bawah sini, saya fragging. SL bisa, kalau pakai SL ya pakai aja di sini di low sini ya, di bawah entah 10 pip dari ujung shadow ini, 10 pip ke bawah sini, atau tanpa stop loss dengan resiko cut loss ya. Target seperti video-video sebelumnya, target di resisten sebelumnya di sini. Ini sudah TP berapa pip? Kalau dari sini sudah 16, 17. Ini resisten sebelumnya berapa pip? Kita coba hitung. Sudah 30 pip ya kan? Tuh 30 pip. Benar kan? Jadi sudah clear target kita. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama sudah saya jawab dari teman subscriber kita ini. Kita entry di sesi apa bang? Ya. Oke. Terus ini lagi yang sering jadi pertanyaan. Ya.
kita entry di sesi apa yang jelas. Misalnya seperti kasus ini di support di sini ya, tempat reject di sini ya, reject kan, ini naik. Nah di sini ada area kosong. Nah, yang jadi acuan yang di mana ya, sering saya katakan pada hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, atau 3 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, itu bisa dijadikan acuan ya, asalkan SOP-nya tetap dipegang ya. Nih, ini kan area kosong, di sini kosong ya, ini harga turun ke bawah di sini dan reject ke atas, dan di sini ada base atau penolakan untuk melanjutkan turun. Jadi dia terus naik. Kita cek di TFH1, kita tandai dulu di sini ya, kita tandai. Oke, kita cek. Jadi acuannya tetap history market sebelumnya. Oke, ini pada bulan Februari. Nah ini di horizontal line di harga 18.5154 itu terjadi rejection ya. Kita coba lihat, kita perhatikan candle sesi US di sini ya, ini 3 jam 3 2 1 ya, enggak 12, terus 11 10 9 8 jam 7 sini. Oke, udah ketemu kan sesi US. Jadi kita tandai saja sesi US di sini dan di sini. Dari high low-nya itu kita tandai high low-nya. Jadi ini kan breakout support ya, enggak? Breakout support, tapi turunnya itu enggak banyak. Kalau kita pakai line chart, ini turunnya sedikit ya kan, enggak banyak, enggak bisa nembusin support yang di sini ya kan. Breakout support terus naik pada hari berikutnya di tanggal 16 Februari di sini harga naik. Jadi yang jadi acuan adalah candle sesi US ini yang di breakout ya. Ini breakout sesi apa? Kita coba hitung. 5 6 7 8 9 10 11 12 jam 1 siang 1 siang jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam 6 jam 7 ketemu lagi di sesi US ini ya, yang candle bullish ini. Oke, jam 7 ini ya ketemu. Oke, jadi kita bisa entry buy ini di sini ya kan. Ini kan yang kita cari, rejectnya di sini. Nah terus apalagi yang kurang paham? Kan sudah jelas ya, kita trading berdasarkan history market sebelumnya, 1 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu yang dilalui harga running di sini di sebelah kanannya. Jadi acuannya tetap sebelah kirinya untuk candle sesi US ya, jam Amerika, sesi Amerikanya. Terus konfirmasi entry. Oke, kita cek saja apakah ada konfirmasi entry. Sebelah kiri. Nah ini paling kiri kayaknya. Nah di sini. Nah ini
ya enggak, kelihatan enggak? Nah ini saya perkecil saja zoomnya, ini ya, ini breakout resisten, di sini breakout resisten ini ya kan. Kalau kita ganti line chart kelihatan, nah itu ya kan, kelihatan. Dan di sini left shoulder, bahu kiri ya, bahu kiri. Oke, tetapi harga pullback, ini pullback ya, pullback setelah breakout pasti terjadi pullback ini, tetapi harga tidak menuju ke bahu kiri, tetap di RBS, resistance become support. Jadi entry aja, kalaupun dia ke bahu kiri kita averaging ya, breakout, pullback, dan entry buy. Nah, target 30 pip sampai 50 pip. Oke, kita hitung. Kalau di previous resistance 90 pip udah melebihi target ini ya kan. Di sini resisten sebelumnya 50 pip udah kelar kan ya, udah kelar 50 pip udah. Oke, gitu ya teman-teman, bisa dipahami kan. Jadi kalau kita cek ke sebelah kiri itu pasti ada tempat-tempat rejection atau SNR di sesi US ya. Terus apalagi ya, syarat entry-nya ini loh teman-teman, syarat entry untuk buy breakout resisten ini yang jadi alasan breakout resisten kita buy ya kan. Breakout support ini, oke, ini breakout support ya enggak, sini loh. Nah ini breakout support sell, nanti kita tunggu pullback ke atas dan lalu sell. Ini sesi US kan, dia reject. Ini kebetulan di sini sesi US juga. Nah ya, sesi US juga. Bang, oh ya, yang kedua ini sudah kan SOP-nya. Yang kedua pertanyaannya target, yang sering ditanyakan ya, target. Tadi sudah kita bahas ya, targetnya adalah 30 pip ya kan, sudah kita bahas di sini juga, kita bahas. Jadi sudah selesai ya kan, sudah selesai. Apalagi yang teman-teman tanyakan, kayaknya sudah kita bahas ya, kita bahas semua ya, kupas tuntas tentang teknikal ini. Oh ya, ini lagi ada yang inbox saya di Telegram, apakah kita padukan dengan news ya kan ya. Pertanyaan ketiga, apa kita padukan dengan news? Bisa padukan, dan jawaban saya adalah iya, karena news atau fundamental itu ibaratnya penggerak market ya, dan teknikal itu
itu untuk acuan entry, ya kan. Oke, kita bahas NFP yang tadi malam, ya. NFP tadi malam itu jam berapa? Jam setengah 8 malam. Berarti kita hitung di sini 3, 2, 1, 12, 11, terus 10, 9, 8, 7. Ini ya. Dari jam 7. Kita cek sini. Oke. Kita ganti ke aquamarine warnanya. Oke. Ini. Ya kan? Dan candlenya yang mana? Candlenya yang ini, teman-teman. Yang ini, teman-teman. Ya, kalau kita pakai vertical line, ini jam 7 di sini ya. Kita hitung lagi. 3, 2, Masya Allah. 3, 2, 1 ini jam 1 malam. Terus jam 12, jam 11, jam 10, jam 9, jam 8, jam 7 ya. 7.30 kan, 19.30 ya kan. Jadi masuk bagian ke jam 7 pada time frame H1. Oke, M30. Nah, kita cari alasannya kenapa kok bisa sell dan naik, ya kan. Ini kan turun dan naik lagi. Oke, nah lihat beragadi lagi ya pada hari-hari sebelumnya. Pada hari Kamis di sini ada signifikan drop ini, ya kan. Jadi tren masih kuat untuk turun. Dan di sebelah kiri di sini adalah candle sesi US kalau di time frame H1. Kita zoom in. Nah, ini kan jam 3, jam 2, jam 1. Ini di breakout ya, turun dikit, kena breakout, turun, tapi dia di sini di area sini ini kan masuk candle US, tidak kuasa menahan besarnya seller yang masuk, jadi terus drop. Artinya tak respect, ya kan, tak respect. Jadi kita tandai saja di sini di ujung shadow ya. Yang pertama di ujung shadow, yang kedua di body candlenya di sini. Kalau dilencet seperti ini. Nah, ya kan? Oh ya, ini masuk teman-teman yang sering tanyakan cara menandakannya. Cara menandai SNR gitu ya. Ya, kalau versi saya ya seperti ini. Kalau nggak sama dengan teman-teman yang lain ya nggak apa-apa, gitu kan, hak masing-masing trader ya kan. Tapi kalau sama ya syukurlah. Jadi saya tandai di ujung shadow sini ya, sesi US, dan di body candlenya, di lencatnya di sini ya, sini. Dan ternyata harga reject, beneran reject ini, beneran reject, turun dan lalu naik. Jadi misalnya kita cek di time frame kecil, apakah ada konfirmasi di M1, scroll ke belakang,
Nah di sini ini ya teman-teman, ini breakout ya enggak, ini breakout ya kan, candle ini kan ya. Kita cek lagi H1 itu enggak, zoom dulu ini kan. Oke, kita ini bersihkan dulu, kita tadi aja yang di sini ya. Nah cek M1 apakah ada konfirmasi saat NFP. Nah ini jadi sudah breakout tapi dia harga nggak begitu naik ini teman-teman ya kan, nggak begitu naik ke SBR nya di sini. Ini SBR di sini kan nggak nyentuh nih, nggak nyentuh. Biasanya kadang sih saya setelah breakout itu ambil resiko, maksudnya ambil resiko, saya entry langsung sell gitu, atau tunggu saja di bahu kiri di sini, bahu kiri breakout pullback entry, tapi ini harga langsung drop ya kan, langsung drop, nggak sempat pullback ke atas sini. Jadi kita pakai lot kecil, tapi ketika breakout di sini ya sudah, berarti rezeki saya ya lot kecil itu ya kan, nggak usah disesali, tapi yang penting kita sudah profit. Dan kenapa candle di sini naik setelah NFP terjadi di jam 8 malamnya, naik lagi ya kan. Kenapa? Karena ada penahan ini, dan kalau dihampat ya, ini dihampat, resisten sudah di breakout. Kita tandai saja ini ya, resisten breakout. Ini yang jadi alasan kita buy nih ya, breakout resisten di sini. Ini ya, breakout resisten, pullback dan entry ya. Ini sesi US juga, sesi US yang kena break satu candle batang ini, candle bullish, jadi strong naik. Kita cek di time frame kecil di sini apakah ada konfirmasi ya. Oh ya, ini cara menandainya ya teman-teman, cara menandainya dulu. Oke ya, ini kan sering ditanya ini ya, cara menandai SNR nya. Ini menurut saya, versi saya ya, saya selalu pakai line chart. Di sini saya tandai mana yang runcing ya, resisten dan supportnya yang runcing. Ini breakout resisten ya, ini di breakout sini, dan ini bahu kiri, ini kepalanya di bawah sini, ini bahu kiri. Jadi saya cara menandai seperti ini. Ganti ke candle lagi, kita ke time frame H1, dan ternyata ini betul ya, betul, udah benar, harga naik. Kita cek M5 apakah ada konfirmasi. Oke, nah ini M5 breakout resisten ya. Kalau filter M1 scroll ke belakang ini ya kan, breakout resisten satu ini ya, yang ini breakout terus pullback ke bawah sini,
kita entry di sini di left shoulder, di sini teman-teman, di bahu kiri, dan harga naik berapa pip, kita hitung dari bawah sini 170 pip. Lumayan ya kan. Oh ya, ini lagi saya bagikan tipsnya ya, untuk maksudnya gini, kita pakai target yang jauh atau panjang ya. Gimana caranya? Cek di time frame besarnya ya, cek di H1 misalnya, pakai lencat, adakah sesuatu yang lancip di sini atau runcing. Kalau di M30 mungkin iya ada di sini ya kan, sini loh kalau di M30. Sekarang yang jadi pertanyaan, mana kuat time frame kecil sama time frame besar untuk melihat continuation trend atau dominan trennya ya. Jadi kalau M30 saya rasa kurang kuat, jadi saya di H1 nya ini enggak ada support di sini untuk menahan dari kenaikan harga. Artinya biasanya harga akan turun seperti ini ya. Misalnya di sini, ini contoh ini contoh di sini, dan sini ada left shoulder ya. Ini lancip kan, runcing, ini runcing juga. Kalau kita ganti ke candle seperti ini, nah ya kan, kalau di H1 di sini nggak ada, di sini nggak ada kan, sini nggak ada. Jadi hold aja target 100 pip misalnya di resisten sini. Oke, coba berapa, 80 ya kan, 80 atau ke sini bisa ya kan, 160 ini. Nah ini kan sampai naik ke sini, ke balik lagi ke harga sini ya. Jadi gitu, ini tipsnya, tips untuk target yang jauh. Terus yang selanjutnya, teman-teman ada yang nanya, Bang, kenapa videonya kebanyakan setup buy, kok nggak ada sellnya gitu kan. Ya kebetulan aja ya teman-teman, saya kebagian setup buy-nya. Jadi untuk setup sell-nya saya ketinggalan, entah itu saya lagi jalan ya, dalam perjalanan, atau ada tamu atau semacamnya lah, ada gangguan dikit. Jadi saya kebagian di setup buy-nya ya. Sebetulnya saya itu ada mapping di sini. Ini kalau nggak percaya, ada mapping sell tempat ya. Kita searching USD ini, mudah-mudahan tersimpan ya teman-teman. Kok kan ini saya sell juga ini, tanggal berapa ini, 25 April ini sell juga banyak kok. Saya ada sell ini, sell buy, ini sell juga ya. Saya koleksi, ntar saya cari dulu. Ini tadi bareng saya ini
breakout support sell zone di 1890 1891 ya. Ya, yang candle ini teman-teman, yang di sini ini di M1 kalau nggak salah saya mappingnya. Nah ini jadi saya tungguin di sini di support dan di left shouldernya, saya tungguin di M1 ini ya kan. Ini kan baru breakout di sini kan ya. Kalau line chartnya ini sudah break, tapi kalau di candlesticknya ini belum, yang di sini belum ya. Ini saya nungguin dan ternyata harga itu respect ke bahu sebelah kiri di sini dan saya ketinggalan momentum, padahal saya nungguin itu ya. Ada stop sell-nya kok, saya banyak ini koleksi nih ya. Ini sell, nah ini sudah saya upload di video-video sebelumnya di YouTube channel saya ya kan. Ini kan, ini banyak kok saya koleksi ini tuh, udah habis dah ya gitu ya teman-teman. Jadi saya kebagian setup buy-nya gitu ya, bisa dipahami kan. Ini pertanyaan sudah saya jawab semua. Cara menandai SNR sudah. Kita entry di sesi apa bang? Sudah tadi kita bahas ya. Target berapa pip? Apakah kita bisa padukan dengan news? Bisa bang. Kenapa videonya sudah kan? Nah ini terus ini lagi yang sering ditanyakan oleh teman-teman tentang konfirmasinya seperti apa. Padahal di video sebelumnya saya sudah bahas tentang konfirmasi entry-nya ya. Ini untuk setup sell ini ya. Breakout support, ini breakout support, pullback, dan kita bisa entry sell di sini di left shoulder ya, di left shoulder sell sell. Nah ya, ini untuk setup sell. Untuk setup buy ya tinggal dibalik saja ya, sini turun, setelah turun harga breakout resisten dan pullback, kita bisa entry buy di bahu kiri sini. Oke, buy. Nah ini ya, persis kan sama pola-pola candle di sini ya kan. Ini ya kan, breakout resisten pullback entry ya kan. Kalau di M1 kelihatan. Ini setup buy, ini breakout resisten pullback entry ya. Nah seperti ini juga
ini breakout, ini bisa, cuma saya nggak entry soalnya hampir penutupan market tadi malam, jadi saya clearkan posisi aja, nggak OP, kita tunggu Senin saja. Nah ini breakout resisten, kelihatan nggak? Di sebelah kiri ada bahu kiri ada dua dan drop, cuma saya nggak ambil ini, saya nggak berani, takut nyangkut lah gitu teman-teman, ya kan. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa share, like, dan komennya. Terus komen apa yang perlu saya benahi tentang penjelasan saya. Mohon maaf atas ketidaksempurnaannya tentang penjelasan materi teknik cuan yang viral ini. Terima kasih atas teman-teman sudah sudi untuk menonton YouTube saya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.